Pendengar, saat lagi akan kita simak Nutrisi Keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, Pelan Pas Kita dan Keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, kita bersua kembali di pukul 10:11 kali ini di program Nutrisi Keluarga Persada FM di edisi Sabtu 8 Dzulhijjah 1445 Hijriah atau di 15 Juni 2024. Ya, membersamai aktivitas Anda pendengar di hari Sabtu ya, menemani Anda libur akhir pekan. Kita tentunya tetap akan berbagi ilmu ya untuk Anda di program Nutrisi Keluarga Persada FM. Di kesempatan hari ini kita akan sudah terhubung ya dengan Dr. Insinyur Joko Rianto MP yang merupakan dosen Fakultas Peternakan UNS dengan tema protein hewani untuk pemenuhan gizi keluarga. Nah, ini salah satu hal yang penting juga ya pendengar, yang harus kita ketahui. Pemenuhan gizi untuk keluarga menjadi hal yang penting untuk tentunya pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita juga. Baik, dan untuk Anda yang mendengarkan siaran ini ya pendengar, Anda bisa saksikan siaran ini via live streaming YouTube di akun 102,2 Persada FM. Yang mau bergabung, Anda bisa telepon di 0271638123. Kemudian Anda bisa kirim pesan ya melalui WhatsApp ataupun telepon via WA call ataupun SMS di 081393809000 ataupun di kolom komentar live stream YouTube ya. Baik, dan langsung saja kita sapa narasumber kita di hari ini. Ada Bapak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vina. Iya, Bapak Joko, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat, sehat juga toh? Alhamdulillah sehat. Saat ini posisi berada di mana ini Bapak Joko? Ini saya tinggal di Yogyakarta. Rumah di Yogyakarta, domisili di Yogyakarta. Oh, domisili di Yogyakarta. Berarti ini saat ini posisi juga di rumah ya? Di Bapak rumah, di kemarin rumah. barusan pulang. Dari Solo? Libur Sabtu, Mbak. Libur ya. Dan ini kalau untuk di kampus ini kegiatannya masih aktif KBM juga ya Bapak, masih bolak-balik juga dari Solo. Selesai ujian akhir semester, sehingga tinggal koreksi nanti nilai. Jadi aktivitas mahasiswa mulai memasuki masa liburan nanti. Baik, berarti ini sibuk penilaian begitu ya Pak ya? Iya, penilaian sama tugas yang lain nggak habis-habisnya. Insya Allah, semoga sehat selalu ya Pak Joko. Alhamdulillah. Iya, baik. Dan terkait dengan tema kita hari ini Bapak ya, pemenuhan gizi ya dari protein hewani. Nah, ini kan jadi hal yang penting juga begitu ya Bapak, karena mengingat juga di Indonesia ini masih banyak kasus stunting juga. Nah, ini kan masalahnya juga karena gizi yang tidak tercukupi begitu. Nah, mungkin dari sini juga nanti akan disampaikan ya oleh Bapak Joko begitu, bagaimana pemenuhan protein hewani untuk pemenuhan gizi keluarga. Baik Pak, dan untuk yang pertama nih Bapak terkait dengan tema kita ya. Sebelumnya bagaimana ini tingkat pemenuhan kebutuhan gizi dari protein hewani di Indonesia Bapak? Apakah masih belum merata ataukah sudah bagus saat ini? Jadi memang betul Mbak Vina ya, protein itu sangat penting bagi semua manusia, baik itu bayi, remaja, dewasa, maupun ibu-ibu, maupun anak-anak, bapak-bapak. Kondisi di Indonesia saat ini sebetulnya
untuk kebutuhan protein hewani per kapita per hari yang 57 gram per kapita per hari itu sebenarnya sudah bisa terpenuhi secara per individu. Artinya bahwa sekarang ini sudah mencapai sekitar 64 sampai 65 gram per kapita per orang per kapita per hari untuk memenuhi kebutuhan proteinnya. Tapi jika dibandingkan dengan di luar negeri, konsumsi protein hewani di penduduk Indonesia keseluruhan itu hanya mencukupi 8%. Hal ini berarti dari sekian juta penduduk Indonesia itu baru 8% yang terpenuhi. Kemungkinan karena mungkin banyak faktor yang mempengaruhi kenapa hanya 8%. Jika dibandingkan di negara Malaysia itu kebutuhan protein hewani penduduknya itu sudah tercukupi hampir 25%, 28%. Kemudian di Thailand itu 20%. Dan yang di Filipina itu lebih dari 20%. Jadi untuk Indonesia kebutuhan protein hewani per penduduknya itu hanya 8% gitu. Dan indikatornya ketidakketercukupan ini masih dijumpai stunting, Mbak Vina. Artinya bayi-bayi anak-anak yang tinggi badannya tidak memenuhi standar itu hampir 27 sampai 30% itu stunting, artinya tidak memenuhi standar. Inilah yang membuat kondisi kebutuhan protein hewani Indonesia itu belum tercukupi dilihat dari jumlah penduduknya. Banyak faktor yang mempengaruhi, Mbak Vina, di antaranya faktor ekonomi dan faktor pendapatan, kemudian faktor harga dari komoditas sumber protein hewani itu sangat mempengaruhi. Artinya bahwa penduduk di Indonesia ini masih sangat bervariasi tingkat pendapatannya, kemudian harga sumber protein hewani itu juga masih tidak merata di berbagai tempat di Indonesia. Sedangkan faktor-faktor yang lain seperti sosiodemografi di Indonesia, jumlah anggota keluarga, kemudian usia kepala keluarga, itu juga akan mempengaruhi pola konsumsi dan permintaan dari protein hewani. Artinya jumlah keluarga dan usia kepala keluarga di Indonesia ini juga belum merata. Termasuk juga ini tingkat pekerjaan kepala keluarga itu juga sangat mempengaruhi pola konsumsi dan permintaan protein hewani, terutama dari daging sapi. Begitu kondisi saat ini. Dengan demikian masih perlu peningkatan produktivitas dari usaha peternakan, usaha peternakan, terutama bagaimana peternakan ini mampu menyediakan produk peternakan, daging, susu, dan telur. Gitu Mbak Vina. Ya baik, kalau dilihat masih memang kurang begitu ya Bapak ya, sehingga perlu dikejar juga. Dan ini berarti salah satu upayanya begitu ya, ini perlu meningkatkan usaha peternakan begitu ya Bapak ya. Ya, kalau dari sisi peternakan iya gitu. Kan saya mengajak jadi bagaimana upaya meningkatkan produksi protein hewani dari berbagai sumber dari komoditas produk peternakan seperti dari daging. Walaupun sumber protein hewani itu tidak melulu dari hasil peternakan. Dari peternakan sendiri daging bisa dari daging sapi, daging domba, daging kambing, daging ayam. Bisa juga protein itu bersumber dari telur, dari berbagai telur komoditas itu. Susu juga sumber protein tetapi masih belum banyak. Demikian, kemudian sumber protein ini juga sebetulnya tidak dari hewani saja, bahkan kebutuhan dari protein hewani itu kalah jauh dari pemenuhan kebutuhan protein dari nabati. Artinya di Indonesia ini sumber protein hewani itu baru 25% ya, dibandingkan dari ketersediaan protein hewani dari nabati. Jadi sumber protein di Indonesia itu sebagian besar masih dipenuhi dari protein nabati saja. Sementara sebetulnya protein hewani ini juga mempunyai potensi, mempunyai peran yang sangat besar dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani.
Itu Mbak Vina. Baik, berarti selain dari daging sebenarnya bisa juga dari telur, susu begitu ya Bapak ya. Cuman ya itu sama saja semuanya berasal dari peternakan begitu ya. Jadi artinya memang usaha peternakan ini harus perlu ditingkatkan begitu. Nah kemudian apa nih tips dari Pak Joko begitu ya untuk pemenuhan kebutuhan khususnya rumahan ini agar bisa terpenuhi untuk kebutuhan gizinya begitu? Ya, kalau dari rumah tangga, sebenarnya pemenuhan kebutuhan protein hewani tidak harus beternak, Mbak Vina. Jadi nggak efisien kan. Dan penduduk Indonesia kan sebagian besar kan juga tidak harus beternak. Karena apa? Karena ketersediaan daging kambing, daging sapi, daging ayam broiler, daging ayam kampung itu dengan cukup mudah bisa didapatkan dari pasar. Sehingga dari sisi kebutuhan rumah tangga ya nggak harus beternak lah. Tetapi kalau mau beternak pun juga tergantung dari ketersediaan lahan yang dimiliki juga lingkungan sekitar. Jadi lebih praktis, lebih cepat memenuhi kebutuhan protein hewaninya dengan tidak beternak. Tapi dari skala usaha peternakan untuk industri peternakan, nah, tentunya ada upaya dari pemerintah untuk menyediakan, juga upaya dari berbagai pihak swasta atau peternak-peternak yang usaha di bidang peternakan secara tidak langsung. Usaha peternakan itu akan mampu menyediakan bahan pangan nanti sebagai sumber protein hewani. Begitu. Jadi tipsnya mending langsung belanja saja ya. Tidak. Tapi kalaupun rumah tangga yang memang memungkinkan lahannya, mungkin bisa memelihara ayam kampung. Tapi nggak mungkin ayam broiler ya Mbak Vina. Yang masih bisa memungkinkan ya ayam kampung atau di lahan yang ada dan seterusnya. Baik. Ya, jadi memang jadi untuk tipsnya ya sebaiknya ini ya bisa kalau ekonominya lebih baik ya mending beli gitu ya Bapak ya, karena kan juga ini tersedia begitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk masyarakat ini yang mau beternak begitu ya. Nah ini baik ini. Kemudian kalau untuk industri peternakan sendiri ini kan tentunya juga kalau tadi masyarakat banyak yang beli begitu ya Pak, tentunya industri peternakan ini harus menyediakan komoditas yang cukup begitu ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah sejauh ini bagaimana ini untuk pemenuhan dari industri peternakan ini sendiri Pak Joko? Baik Mbak Vina. Secara global, secara umum kondisi peternakan di Indonesia itu untuk peternakan ayam broiler, ayam potong yang sehari-hari dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, termasuk rumah tangga yang terjual dengan sangat mudah dibeli di pasar, itu tingkat industri peternakan ayam broiler itu sudah sangat mencukupi. Artinya produksi ayam broiler yang menghasilkan daging ayam broiler atau ayam potong itu sudah bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, mencukupi kebutuhan untuk restoran, untuk mencukupi kebutuhan untuk catering, kuliner, itu sudah sangat tercukupi. Demikian juga untuk ayam kampung itu juga sudah bisa menyediakan ketersediaan protein hewani dari selain ayam broiler ya, dari ayam kampung, kemudian dari itik, dari puyuh dan seterusnya. Tetapi untuk kebutuhan kambing dan domba itu daging kambing, daging domba itu bukan merupakan komoditas daging utama yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, karena konsumen daging dan domba itu masih terbatas pada konsumen-konsumen yang memang suka daging kambing dan daging domba. Kalau dilihat di pasar tradisional maupun di pasar supermarket itu tidak tersedia daging kambing atau daging domba di display dagangan mereka. Namun usaha peternakan kambing dan domba ini masih dibutuhkan dan semakin berkembang di Indonesia, karena bisa jadi daging domba dan kambing ini menjadi alternatif kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan daging sapi. Nah, sementara industri
peternakan sapi di Indonesia sampai sekarang ini masih belum mencukupi kebutuhan, Mbak Vina. Artinya kebutuhan daging sapi yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia ini baru bisa memenuhi 65% saja dari kebutuhan daging sapi, sehingga masih mengimpor 35% kebutuhan daging sapi itu dari luar negeri. Nah, industri peternakan di Indonesia untuk persapian ya masih dilaksanakan oleh industri peternakan sapi yang besar. Begitu, Mbak Vina. Jadi selama manusia butuh daging, maka industri peternakan ini juga masih akan berkembang. Apalagi sekarang tingkat stunting itu kan masih tinggi ya, masih 30%. Nah, cuman yang menjadi kendala itu ya itu tadi, bagaimana tingkat perekonomian masyarakat, sosiodemografinya dan seterusnya, Mbak Vina. Jadi faktornya banyak ya, Bapak, untuk meningkatkan kebutuhan gizi masyarakat yang masih kurang begitu, masih belum merata begitu. Baik, dan Pak Joko, nanti kita sambung lagi ya perbincangan kita di segmen berikutnya. Kita jeda terlebih dahulu, dan silakan pendengar untuk Anda yang mau bergabung, Anda bisa telepon, SMS, WhatsApp ataupun WhatsApp call ya pendengar di 081 393 809000, dan tetap bersama kami di Nutrisi Keluarga Persada FM. Baik, saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, kita kembali di program Nutrisi Keluarga Persada FM. Di edisi hari ini pendengar bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Joko Rianto MP, merupakan dosen Fakultas Peternakan UNS, yang mana di hari ini kita membahas terkait dengan protein hewani untuk pemenuhan gizi keluarga. Ya, kita sambung perbincangan kita ya Bapak Joko. Ya. Ya, nah tadi disampaikan di awal begitu ya, bahwasanya untuk sebenarnya kebutuhan protein begitu yang ada di masyarakat seperti unggas tadi, ayam begitu ya, telur. Nah, ini kan sudah tercukupi begitu ya, sudah mencukupi begitu. Nah, ini tinggal masyarakatnya aja begitu ya. Nah, kemudian kalau di sini kan yang paling banyak kan berarti kan ayam begitu ya Pak, dibandingkan dengan kambing, domba, kemudian daging sapi kan tadi masih impor juga. Nah, apakah artinya kalau dari masyarakat ini untuk konsumsi daging ayam, kemudian telur, ikan ini sudah cukup Pak? Kemudian variasi untuk protein ini seberapa penting begitu untuk masyarakat? Begini Mbak Viana, artinya pada prinsipnya protein hewani itu kan bisa berasal dari ternak, bisa juga berasal dari ikan. Nah, yang dari peternakan sudah saya sampaikan tadi, itu protein hewani dari daging sapi, domba, kambing, juga unggas. Sedangkan protein hewani dari ikan itu berbagai macam ikan, baik ikan air tawar maupun ikan laut. Nah, masing-masing tentunya tidak sama kadar proteinnya. Namun yang perlu kita ingat ketika kita mengkonsumsi bahan pangan, sebenarnya tidak hanya protein saja yang kita dapatkan dari kandungan gizinya. Karena di dalam produk-produk itu juga ada banyak kandungan gizi yang lain. Artinya bahwa ketika kita mengkonsumsi bahan pangan, kita akan mendapatkan proteinnya, mendapatkan lemaknya, mendapatkan kolesterol juga, karena kita juga membutuhkan kolesterol dalam konsumsi keseharian kita. Nah, itu jadi masing-masing komoditas tidak sama. Contoh misalkan ya, daging domba, kambing, sapi itu kadar proteinnya itu hampir sama. Mereka itu 20 sampai 24%, 21 sampai 24%. Kemudian kadar lemaknya itu berkisar antara 3 sampai 5%, dan daging tersebut juga mengandung kolesterol dalam jumlah 45 sampai 65 mg per 100 gram.
Nah, sumber protein dari telur itu memang kadar proteinnya dibandingkan dengan beratnya itu memang lebih banyak dibandingkan dari daging. Telur telur ayam ras, telur ayam kampung, telur puyuh, telur itik itu kandungan proteinnya juga tidak sama dibandingkan dengan beratnya. Itu kadar protein telur puyuh itu memang lebih tinggi daripada ke telur yang lain. Kemudian jika mengkonsumsi kuning telur sendiri atau kuning telur dengan putihnya itu juga tidak sama tentunya konsumsi proteinnya. Nah, apakah harus salah satu atau dua-duanya? Ya tidak. Dengan demikian, apa yang dibutuhkan oleh kita itu bisa dicukupi. Kalau memang kita butuh protein tinggi, ya kita bisa mendapatkan dari ikan. Ikan itu sumber protein hewani yang sangat baik karena di sisi lain dia tinggi juga murah, tersedia banyak, tapi kadar lemaknya rendah. Di sisi lain belum tentu semua masyarakat itu juga menyukai ikan, dan yang tersedia di masyarakat yang paling banyak ya sumber protein dari telur ayam ras dan daging ayam broiler serta sapi, begitu Mbak Vina. Jadi kalau saya mau merekomendasikan, kok saya nggak bisa ya, apakah hanya daging sapi saja, kambing saja, tidak bisa. Tetapi yang penting dalam konsumsi masyarakat penduduk kita itu ya harus tercukupi kebutuhan proteinnya. Nggak banyak kok kebutuhan proteinnya itu sebetulnya hanya berapa ya, dari berat badan itu kalau diukur-ukur hanya 0,75 gram kok Mbak Viana. Artinya jika berat badan 30 kg itu butuh proteinnya itu hanya 36 sampai 6 gram. Kalau berat badannya naik tentunya kebutuhan proteinnya juga naik. Untuk bayi, anak itu 20 gram harus terpenuhi, anak-anak 40 gram, nanti kemudian remaja 75 gram. Kemudian kebutuhan untuk orang dewasa antara wanita dan laki-laki juga tidak sama, tapi berkisar antara 60 sampai 65. Nah, ini khusus untuk ibu-ibu yang sedang hamil, itu kebutuhan proteinnya harus lebih tinggi dari kebutuhan yang lainnya. Itu bisa mencapai 90 gram itu untuk ibu hamil. Dan menyusui, karena memang protein bagi ibu hamil itu selain untuk memenuhi merawat kehamilannya juga nanti untuk pembesaran janinnya ya, saya menjadi bayi. Kemudian ketika menyusui pun kebutuhan protein ini harus terpenuhi, harus ditambah, tidak seperti yang lain. Nah, apakah harus dari daging sapi? Tidak. Bisa dari berbagai macam daging. Tetapi apakah harus dari hewani saja? Ya tidak. Harus ada juga sumber protein yang lain dari sayuran dan seterusnya. Begitu Mbak Viana. Dan tadi disampaikan untuk kebutuhan protein ini tiap harinya ya Bapak ya, tiap hari yang harus dipenuhi begitu ya? Iya betul gitu. Jadi tiap hari harus terpenuhi kebutuhan proteinnya. Misalkan ya, standar untuk manusia itu kan cukup 0,75 gram per kilo berat badan. Jadi semakin tinggi berat badan itu semakin banyak kebutuhan protein hewaninya. Ibu yang sedang hamil dan menyusui juga lebih banyak. Jadi mudahnya begini Mbak Viana, kita kan juga tidak pernah mengukur berapa sih ketika makan ya, dalam keseharian makan itu frekuensi kita pada umumnya orang Indonesia itu kan pagi, siang, dan sore atau menjelang malam. Dan kita kan tidak pernah menimbang berapa gram protein yang kita konsumsi, berapa karbohidrat, berapa lemak yang kita konsumsi. Walaupun idealnya sebelum makan itu ya kita harus tahu berapa yang dibutuhkan dan berapa banyak yang kita makan dan dari sumber apa saja yang kita makan. Dengan demikian ya untuk mudahnya ya harus ada protein hewani, idealnya ya harus ada protein hewani, harus ada protein nabati di situ. Jadi kalau dalam keseharian mungkin ringkasnya begini, setiap kali makan dalam satu piring frekuensi 3 kali itu ya sepertiga porsi karbohidrat, mungkin bisa dari padi, bisa dari singkong, bisa dari yang lainnya. Sepertiga dari porsi kita itu ada lauk. Lauk itu sumber protein tentunya. Dan sumber protein dari sepertiga yang kita makan itu bisa dari nabati, bisa juga dari hewani.
Dan sepertiga harus ada sayur juga, karena kita juga dari sayur kan serat kasar, kemudian zat besi, kalsium itu bisa diperoleh dari sana. Itu Mbak Viana. Ya baik. Dan kalau untuk mungkin ada kondisi tertentu begitu ya, mungkin ada bayi juga yang ini alergi protein hewani. Nah seperti itu bagaimana ini dari orang tua untuk menyikapi masalah tersebut? Ya makanya begitu. Artinya bahwa tidak hanya alergi terhadap ikan ya, susu pun juga ada yang diare jika dia minum susu. Kemudian ada juga yang tidak suka daging kambing karena mungkin aromanya. Nah, menyikapinya ya konsumsilah protein hewani sesuai dengan selera atau sesuai dengan yang memang mampu untuk dimakan. Tidak harus dari sapi, tidak harus dari kambing, begitu Mbak Viana. Ya baik. Dan kalau konsumsi ini ya Bapak ya, ini kan juga tergantung kesukaan kita juga begitu. Nah mungkin kalau misalnya ini ada yang pecinta telur nih, tiap hari konsumsi telur terus begitu. Nah ini apakah ada perlu yang diwaspadai begitu Bapak? Kalau misalnya kelebihan protein atau gimana gitu? Walaupun butuh protein, tetapi kita tidak boleh berlebihan dalam mengasuh protein. Di sisi lain juga ketika kita mengasuh protein kan juga nutrisi yang lain juga harus terpenuhi. Tapi tidak, makanya saran saya itu kalau mau mengkonsumsi protein jangan hanya dari salah satu sumber saja. Telur murah, misalkan telur murah terjangkau harganya, kemudian dalam menu kita hanya ada nasi dan telur. Atau karena telur murah kita beli telur saja untuk menu makan kita sehari-hari, ya tidak. Jadi harus bervariasi dari sumber berbagai macam bahan sumber protein hewani. Nah untuk meningkatkan selera makan ya bisa kita gonta-ganti gitu Mbak Liana. Misalkan hari ini menu sumber protein hewani dari ikan, kemudian besok sumber protein hewaninya dari telur. Hari berikutnya kembali lagi ke daging sapi, mungkin variasi daging kambing juga. Atau sumber protein hewani tidak harus dari rumah, mungkin juga kuliner keluar kan begitu nih. Mungkin tetapi yang masih belum sempurna itu ya susu, walaupun penyempurna. Tapi harus ada seperti itu, bervariasi lah, jangan. Karena efeknya memang ada ya, misalkan protein dari telur itu tinggi. Telur puyuh itu sebenarnya kan proteinnya tinggi ya. Dibanding setiap gramnya protein telur puyuh itu lebih tinggi dari protein ayam ras biasa itu setiap gramnya. Tetapi di sisi lain kan juga ada sumber nutrisi dari bahan pangan yang tidak boleh berlebih Mbak Viana. Contohnya kalau berlebihan lemak itu juga nanti pada usia pertumbuhan dibutuhkan lemak, tetapi nanti kalau dia berlebihan nanti menjadi obesitas satu, atau di situ juga ada kolesterol. Kolesterol itu sangat bagus, sangat baik. Manusia itu harus makan kolesterol ya. Walaupun di dalam tubuhnya sudah bisa mensintesis kolesterol sendiri. Harus ada sumber kolesterol dari luar, dari komoditas peternakan, tapi jangan berlebihan. Dan hanya itu saja, karena kalau kolesterol sampai berlebihan nanti dia akan mengendap di saluran pembuluh darah. Itu menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Sehingga ya kebutuhannya itu terpenuhi sesuai standar sajalah, tidak berlebihan. Ya baik, terkait dengan pemenuhan protein begitu ya untuk masyarakat. Nah, ini kemudian kalau ke peternakannya ini Bapak, nah apa yang perlu ditingkatkan dalam hal apa saja ini terkait dengan peternakan begitu. Kemudian kalau dari masyarakatnya ini peran apa begitu yang bisa diberikan tentunya juga untuk meningkatkan kebutuhan protein hewani begitu melalui peternakan ini. Baik. Kembali lagi tadi saya lupa ya. Mudahnya begini Mbak Viana. Ketika kita makan dalam satu hari, ya kemampuan makan orang itu kan tidak dalam 24 jam kan tidak bisa sekali. Frekuensi pada umumnya kan 3 kali ya. Nah 3 kali dalam menu makan itu paling tidak ada 1 potong ikan, ada 2 potong daging tanpa kulit, daging ayam tanpa kulit. Karena kulit kan banyak lemak dan kolesterol. Kemudian
2 butir telur dalam 1 hari, kemudian 2 potong tahu atau tempe. Baik, kalau terkait dengan industri peternakan, tentunya saat ini peluang di Indonesia industri peternakan ini akan semakin luas nanti, akan semakin lebar nanti, karena itu tadi ketercukupan kebutuhan protein hewani penduduk kita itu baru 8%. Jadi masih jauh sekali bahwa penduduk kita itu belum tercukupi kebutuhan proteinnya. Walaupun secara individu itu sudah terpenuhi. Hanya dari 8% yang mengkonsumsi protein itu sudah terpenuhi. Nah sekarang upaya industri peternakan itu untuk menangkap peluang ketercukupan komoditas peternakan itu sangat luas. Apalagi kejadian stunting itu tadi yang 30% itu masih sangat banyak, Mbak Viana. Itu generasi penerus dan pelurus kita itu harus disiapkan, sehingga bagi industri peternakan yang besar tentunya sudah tidak ada permasalahan yang tentunya mereka punya suatu cara tersendiri ya bagaimana mereka bisa menyediakan komoditas peternakan itu. Bagi peternakan rakyat itu kalau ayam broiler masih nggak efisien ya usaha peternakan rakyat. Tetapi untuk peternakan rakyat sekarang ini mulai berkembang, mulai banyak di Solo Raya terutama itu mulai berkembang usaha peternakan kambing, baik kambing potongan, penyedia untuk akikah, penyedia untuk Idul Kurban itu sangat berkembang. Solo Raya juga sekarang mulai berkembang usaha peternakan di bidang produksi susu kambing itu juga sangat luar biasa potensinya untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, kalau usaha peternakan rumahan itu yang bisa kita lakukan ya menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, kondisi keadaan di sekitar dan tentunya lahan. Ya nggak bisa banyak-banyak dong. Tapi kalau yang punya usaha peternakan di perumahan tetapi dia punya lahan yang luas di pedesaan, ya itu sangat potensi, sangat bisa memungkinkan untuk peternak di sana. Demikian Mbak Viana. Baik, ya terkait dengan peternakan begitu ya Bapak ya. Kalau yang di rumahan ini menyesuaikan kondisi lingkungan sekitar juga begitu ya Bapak ya. Dan mungkin barangkali ada yang setelah ini berminat untuk beternak begitu, mungkin ada tips ini untuk para pendengar begitu Pak Joko. Kalau ilmunya beternak ya, tata laksana beternak itu semua orang bisa Mbak Fiana, nggak harus sarjana peternakan. Artinya belajar beternak itu bukan ilmu yang sulit, itu hanya ilmu titen, sabar dan semangat, kemudian punya niat yang baik dan tidak menjadikan ternak itu menjadi objek gitu ya. Artinya ternak itu sebagai mitra. Jadi jangan dijadikan mereka itu menjadi semacam komoditas yang harus ditingkatkan usahanya semata-mata untuk memberikan keuntungan. Tetapi ya kita berikan mereka kenyamanan, kenyamanan dia hidup, kenyamanan ketika makan, kenyamanan ketika dia tidur dan seterusnya. Nah tipsnya ya kalau mau usaha peternakan cari dulu peluang pasarnya. Kalau sudah ternak misalkan ya peternak ayam kampung di lahan yang terbatas atau lahan di pedesaan, peternak sangat mudah kan, dalam keseharian itu yang penting dijaga kesehatan, diberi makan yang cukup, diberi minum yang mencukupi kebutuhan, diberi kasih sayang kepada ternaknya, maka dia akan berkembang, bertumbuh sesuai dengan fisiologis yang dia butuhkan. Dia nyaman itu ya, tanpa terpaksa dia hidup. Nanti dia menjadi besar, dipotong, kemudian bertelur untuk dijual atau bertelur untuk anak-anak ya. Sekarang anak ayam misalkan, sekarang kalau sudah jadi usaha peternakan mau dijual kemana? Atau mau dipotong sendiri ataukah mau dijual? Jadi hal yang penting juga cari dulu siapa yang mau membeli atau kemana mau menjual produk peternakan itu. Tapi bagi mereka yang punya uang investasi yang banyak, duit modal yang banyak ya usaha peternakan yang benar-benar, artinya punya lahan, punya kandang, kalau bisa punya lahan sendiri, punya kandang sendiri ya, tidak nyewa kalau bisa. Kalaupun toh nyewa ya cari tempat persewaan kandang dan lahan sendiri. Dan saran saya ya kalau bisa mandiri dengan modal sendiri, artinya kita tidak
tidak tergantung sama harus mengembalikan biaya hutang dan seterusnya. Tapi kalau untuk kemudian yang kedua, tipsnya juga kalau bisa dalam peternakan itu jangan sendirian, cari mitra, cari teman lain, cari peternak yang lain, sehingga kita ada dalam suatu komunitas gitu, kelompok ternak atau ke komunitas dalam peternakan. Dengan demikian nanti kita bisa melakukan sharing bagaimana tips, trik, atau bagaimana jika ada kendala dalam peternakan itu. Termasuk juga ini dalam pemasaran produk ternaknya seperti apa. Kalau bisa, kalau memang di wilayah sana memungkinkan untuk olahan, ya, misalkan usaha peternakan ayam, kemudian di situ ada sangat terbuka restoran kuliner untuk ayam panggang atau ayam geprek, ya. Sekalian punya aja Mbak Viana, punya peternakan, punya industri kulinernya, misalkan seperti itu. Atau kuliner tidak harus punya warung, tapi dia menjadi semacam catering, ya kenapa enggak? Ya. Sangat variasi dan sangat banyak kegiatan yang terkait dengan industri peternakan. Itu Mbak Tiana. Ya baik, sangat banyak peluang begitu ya Bapak yang bisa dimanfaatkan begitu. Baik, dan tidak terasa Bapak waktunya sudah habis, ternyata sudah di pukul 11. Dan tentunya terima kasih atas edukasi ya Bapak, ilmunya yang sudah diberikan di kesempatan hari ini untuk saya dan tentunya juga untuk para pendengar setiap Persada FM di manapun berada begitu. Baik, terima kasih Bapak Joko, selamat melanjutkan aktivitas dan kegiatannya. Semoga diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan semoga sehat selalu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Viana Asifa, juga Persada FM, dan saya mohon pamit. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, demikian saja Nutrisi Keluarga Persada FM ya, bersama dengan narasumber kita yang luar biasa ya. Ada Bapak Dr. Insinyur Joko Rianto MP yang kita membahas protein hewani untuk pemenuhan gizi keluarga. Baik pendengar, orang yang dikehendaki kebaikan padanya adalah orang yang dipahamkan tentang agama. Saya Fiana Asyifa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.